Soal nomor 1. Sebuah benda diukur dengan jangka sorong. Dari hasil pengukuran diperoleh data 6,66 cm. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran panjang benda yang benar? Oke, coba kita perhatikan. Di soal hasil pengukurannya kan ini 6,66 cm. Oke, kita mulai ya. Kalau yang ini, jangka sorong kan terdiri atas skala utama, ini skala di bagian bawah ini skala minus. Oke. Kita lihat skala utamanya. Skala utamanya itu kan skalanya berapa ini? Ini kan 7. Berarti kalau di sini 7 berarti di sini dapatnya nanti ini 6,9. Ini kan setengah ya. Ini kan setengah. Berarti skalanya di sini nanti berapa nih? Ini 6,9, 6,8, 6,7, 6,6 ya. Oke. Lihat pas yang berbatasan dengan 0. Oh, yang di sini berbatasan dengan 0 dengan skala minus di bawah ini, dia itu 6,6. Berarti skala utamanya 6,6 cm. Nah, sekarang kita lihat skala noniusnya. Skala nonius kita lihat yang tepat berimpit dengan skala utama. Kita lihat di skala noniusnya nanti 1, 2, 3, 4 yang tepat berimpit di sini adalah pas skala 6 ya. Berarti skala noniusnya nanti 0,6 mm. Nah, ini kan harus dijadikan dulu cm, berarti harus dibagi dengan bagi 10 ya, dibagi 10 hasilnya itu 0,06 cm. Hasil pengukurannya kan ini penjumlahannya. Kalau dijumlahkan nanti kita akan dapatkan hasil pengukurannya sama dengan 6,66 cm. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah sudah pasti bagian A. Oke, kok bisa langsung bagian A? Coba opsi yang lain. Kalau kita lihat opsi yang bagian B, sebenarnya kata kuncinya di sini 6,6 cm ini bisa kita pastikan bahwa di skala utama itu pasti sudah kita akan dapatkan 6,6 cm. Berarti tinggal kita lihat di skala utama saja. Dari semua opsi ini, itu yang 6,6 cm itu A, kemudian yang B dia 6,7 cm ya. Karena di sini angka 0 pas di skala 7. Kemudian yang C di sini juga hampir di skala 8. Makanya juga ini salah, ini juga salah kan? Oke, kemudian yang D juga kan dia skalanya pas di 6,7. Oke, setelah skala 7 kan berarti ini juga salah. Kemudian juga yang E dia skalanya juga, wah ini lebih jauh juga, skalanya dia di skala 8 atau 6,8. Makanya ini juga salah, berarti makanya jawabannya adalah A. Oke, jadi soal nomor 1 adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2. Seorang berjalan ke arah barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter. Setelah itu, anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter ya. Oke. Jadi ada seorang anak yang bergerak. Ini kita harus gambarkan dulu ya. Kita bikin dulu arah mata anginnya. Ini utara, ini timur, di sini bagian barat, di sini selatan. Pertama katanya kemana? Ke arah barat sejauh 5 meter. Berarti kita gambarkan ini 5 meter ke arah barat. Kemudian dia berjalan ke selatan sejauh 3 meter. Berarti seperti ini. Ini 3 meter. Berikutnya dia berjalan kembali ke arah timur ke sini sejauh 9 meter. Yang ditanyakan perpindahan anak tersebut. Perpindahan itu adalah kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir saja. Berarti kita bisa bikin garis putus-putus dari awal sampai di titik akhir. Ternyata ini dia membentuk sisi miring sebuah segitiga. Sehingga kita bisa bikin proyeksinya untuk berarti sini 3. Dari sini ke sini sampai di sini itu 5. Dan dari sini ke sini sampai di sini itu berapa? 9. Berarti di sini harus 4 meter. Nah, ini perpindahannya adalah kan di sini.
itu sama dengan resultannya. Ini kita bisa gunakan rumus Pitagoras ya. Kalau Pitagoras kan itu berarti 3 kuadrat I plus dengan 4 kuadrat. Ini kita akan dapatkan akar, hasilnya kita akan dapatkan akar 25. Sehingga jawabannya adalah 5 meter. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah jawaban A. Oke, perlu diingat bahwa kalau untuk vektor resultan itu dia mengacu pada angka Pitagoras 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Jadi kalau kalian bisa mengingat angka Pitagoras itu akan lebih mudah. Jadi tanpa harus dihitung kita bisa langsung tahu jawabannya. Karena ini angka Pitagoras berarti 3, 4, 5 berarti jawabannya sudah pasti 5 meter. Oke, jadi jawabannya adalah 5. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Ada sebuah grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak berikut seperti ini ya. Yang ditanyakanlah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Oke. Kalau soalnya seperti ini, untuk mencari jarak itu kita bisa menggunakan luas kurva ya. Kurva yang mana? Ini. Luas kurva yang ini ya. Ini. Kemudian ini. Nah, ya, kita bisa gunakan luas kurva yang ini. Berarti misalkan ini ada kurva yang pertama. Ini ada kurva yang kedua. Ini adalah kurva yang ketiga ya. Berarti kita bisa langsung saja jaraknya itu sama dengan L1, L2 plus dengan L3. Ingat, kalau untuk jarak semua dijumlah ya, walaupun nanti dia turun sampai di angka negatif kecepatannya. Kecuali nanti perpindahan. Saat dia turun kecepatannya di sini nanti berarti akan kita kurang di L2 ya. Oke, tapi ini untuk jarak dihitung dijumlahkan semua. Oke, berarti nanti kita dapatkan jaraknya. Kalau luas yang pertama itu kan bentuknya segitiga, berarti nanti pakai rumus segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Dari sini ke sini berapa? 10, berarti kali 10, tingginya berapa? 10. Saya jumlahkan. Yang ini bentuknya apa? Bentuknya kan trapesium, berarti 1/2 alasnya itu yang tingginya ini berapa? 10. Trapesium berarti panjang sisi yang berbeda. Dari sini ke sini berapa? 15. Kemudian dari sini ke sini berapa? Itu 25. Berarti nanti di sini 15 tambah dengan 25. Saya jumlahkan dengan 1/2. Luas yang ketiga. Dari sini ke sini berapa hasilnya dia? 10. Tingginya juga 10. Berarti kita akan dapatkan ini kan 100. Kalau dibagi 2 hasilnya 50. Kemudian yang ini berapa? 5. 15 ditambah 25 itu hasilnya 40. 40 kali 5 itu hasilnya 200 ya. Kemudian yang ini 50 juga. Berarti ini kita akan dapatkan sama dengan 300 meter. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah bagian C. Oke, jadi jawabannya adalah C. Jadi ingat ya, kalau soal tentang gerak lurus dan soalnya dalam bentuk grafik, kemudian ditanyakan adalah jarak atau perpindahan, berarti kita bisa pakai luas kurva. Itu kata kuncinya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Bola A dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Setelah 0,8 sekon kemudian, dari titik yang sama, bola B dilemparkan juga vertikal ke atas dengan kecepatan 16 meter per sekon. Tinggi yang dicapai bola B saat bertemu bola A adalah berarti, oke, kita gambar dulu. Ini permukaan tanah ya. Kita misalkan ini permukaan tanah. Pertama, bola A yang dilempar ke atas, kecepatannya adalah berapa? 8 meter per sekon. Setelah 0,8 sekon, berarti selisih waktunya mereka berdua itu adalah 0,8 ya, 0,8 sekon. Bola B dilempar dari titik yang sama pula dengan kecepatan VB sama dengan 16 meter
per second. Oke, ditanyakan tinggi yang dicapai bola B, nyata bola B saat bertemu bola A. Berarti saat mereka bertemu, tingginya dari tanah itu sama ya. Ingat, saat bola A dan B bertemu, maka tingginya dari tanah itu harus sama. Itu kata kuncinya, tingginya harus sama. Oke, berarti dari situ bisa kita tuliskan harusnya itu adalah waktu tempuhnya A harus lebih lama daripada waktu tempuhnya B. Atau saya bisa tuliskan sama TA itu sama dengan deltanya atau TB saya jumlahkan dengan selisih waktunya keduanya. Berapa selisih waktunya? 0,8. Oke. Kalau untuk mencari tingginya B, kita bisa gunakan rumus V0 kali T, ini TB, dikurang 1/2 GT kuadrat. Ini persamaan untuk gerak vertikal. Karena ini kan persamaan gerak vertikal. Lah, gimana kita mencari TB-nya? Oke. Kalau bentuknya seperti ini, TB plus K, K ini selisih waktu keduanya, kita bisa mencari TB. Nah, TB itu kita bisa cari menggunakan ini. Oke. TB itu kita bisa cari menggunakan ini ya. Dengan syarat bahwa ini TB-nya. Kalau syaratnya TA sama dengan syaratnya itu HB sama dengan HA dan TA itu sama dengan TB plus K, maka kita bisa cari nilainya. TB itu sama dengan 5K kuadrat dikurang dengan AK dibagi A kurang B dikurang dengan 10 dikurang dengan 10K. Oke. A dan B itu adalah kecepatan bola A dan bola B ya. Kecepatan bola A dan bola B. Berarti kita akan dapatkan nanti berapa nilainya dia? K-nya kan 0,8 berarti 5 dikali 0,8 kalau dipangkat 2 sehingga kita bisa tuliskan nanti di sini TB-nya itu sama dengan 5 dikali 0,8 dipangkat 2 hasilnya 0,64 kurang A kan nilainya berapa? 8 ya. 8 dikali 0,8 6,4 saya bagi A kurang B 8 dikurang dengan 16 hasilnya negatif 8. Oke, negatif juga 10K 10 kali 0,8 8. Oke, berarti hasilnya ini berapa ini? 5 dikali 0,64 64 dikali 5 itu hasilnya 320 ya. 320 ini kan dua angka di belakang koma jadinya 3,2. Berarti nanti di sini ini 3,2 3,2 kurang 6,4 berapa? Negatif 3,2 saya bagi dengan negatif 16. Berarti habis negatifnya sisa. Ini kita perkecil. Masing-masing kita bagi dengan 4. Kalau saya bagi 4 jadinya di sini nanti atau ini kalau kita bagi hasilnya 0,2 ya. Oke, jadi TB-nya itu 0,2. Berarti kita bisa tentukan nilai tinggi B adalah sama dengan ini V0-nya B berapa? 16. Waktunya 0,2. Tak kurangin ini. Ini kan 1/2 dari G. G itu berapa? 10. Berarti sisa 5. T kuadrat. Ini dipangkat 2 0,004. Berarti ini hasilnya 3,2 kurang. Ini kalau dikali 0,2. Maka kita akan dapatkan tingginya bola B dari tanah ada 3,0 meter. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah B. Nyata jawabannya adalah B. Oke. Oke ya. Jadi sekarang kita lanjut soal nomor 5. 3 buah roda dihubungkan seperti gambar. Jika roda A diputar dengan laju linear 4 meter per sekon, maka perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda C. Oke. Kita lihat di sini. A dan B itu mereka dihubungkan dengan tali. Oke. Kalau A dan B itu kalau dihubungkan dengan tali syaratnya itu kecepatan linearnya itu harus sama.
Ternyata kecepatan linearnya harus sama. Kemudian antara A dan C itu dia sepusat ya. Kalau sepusat syaratnya itu kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda C. Oke, yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda A. Oke, kalau begitu roda C dan roda B ini bisa kita ubah jadinya, kan ini kalau kita ubah jadinya VA dibagi dengan RA sama dengan jadinya ini jadinya seperti apa ya? Berarti ini kan jadinya omega C ya. Oke. Oke, perhatikan. Yang dijadikan adalah perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda C. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Kita tuliskan begini dia. VA sama dengan VB itu sama dengan omega A saya kali dengan RA sama dengan omega B saya kali dengan RB. Oke. Ternyata kan omega A itu sama dengan omega C. Kita ganti sini jadi omega C kali RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Makanya kita bisa tuliskan perbandingan antara kecepatan sudut roda A dan roda C adalah itu sama dengan RA dibandingkan dengan RB. Sehingga bisa kita tuliskan berapa itu? Roda A jari-jarinya 20. Kemudian roda B jari-jarinya 60. Berarti ini jadinya 1:3. Jawabannya adalah A. Oke. Jawabannya adalah A. Jadi untuk hubungan dua roda atau lebih, ingat kalau dia dihubungkan dengan sabuk atau tali kecepatan linear yang sama, kalau dia sepusat kecepatan sudutnya yang sama ya. Oke, itu kata kuncinya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6.